Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang suka cewek SD. Nah, sebagai wibu yang pintar, kita pasti tahu lah ya, anime itu memiliki pola yang sama yang rilis di setiap musim-musim baru. Ada winter, ada spring, ada summer, dan ada fall. Nah, musim tersebut itu ada setiap 3 bulan sekali. Makanya rata-rata anime memiliki jumlah 12 episode dan selesai dalam 3 bulan. Nah, nanti di musim baru anime-anime yang tadi sudah selesai akan digantikan oleh anime-anime baru lagi. Tapi ada juga beberapa anime-anime yang memiliki 2 core atau 24 episode dan selesai dalam waktu 2 musim atau 6 bulan. Nah, tapi ada anime-anime yang istilahnya itu long run guys. Sampai kapanpun anime itu akan rilis tiap minggu. Jadi tidak terpaku dengan musim anime seperti Naruto, Boruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini sih ada One Piece dan juga Boruto. Dan rata-rata anime long run itu memiliki episode sampai ratusan coy. Nah, tapi tentunya anime ini memiliki beberapa permasalahan utama dibandingkan dengan anime-anime season lainnya yang akan gua bahas kali ini. Nah, kira-kira apa saja masalah-masalah utama yang sering terjadi dengan anime-anime long run? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Perbedaan canon dan non-canon. Nah, ini yang bakalan bikin ribet banget beberapa anime-anime long run. Gak cuma long run ya, anime season yang banyak banget seasonnya pasti akan ada istilah canon dan non-canon. Apalagi anime itu shonen. Nah, apa sih non-canon atau canon ini? Canon adalah sebuah alur cerita yang emang dianggap terjadi di dalam anime tersebut. Contohnya movie dari Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Nah, itu adalah canon guys. Padahal itu movie terpisah kan, tapi kita wajib banget nonton movie tersebut. Ada juga Jujutsu Kaisen Zero tuh. Nah, itu penting banget buat alur cerita ke depannya. Kalau kasusnya si Naruto, paling jelas tuh ada di movie The Last. Itu adalah satu-satunya kalau nggak salah movie Naruto yang canon. Nah, non-canon itu kebalikannya coy, yaitu alur cerita yang tidak dianggap di dalam cerita utama. Contoh, movie Dragon Ball hampir semuanya itu non-canon, seperti Broly, The Legendary Super Saiyan. Movie tersebut itu bakalan aneh banget kalau disambungin dengan cerita utama. Karena Legendary Super Saiyan pertama kali dikenalin si Broly. Nah, permasalahannya kok movie sekarang malah ada Broly lagi nih yang nongol untuk pertama kalinya. Fusion Reborn juga gitu guys. Goku sama Vegeta pernah fusion di neraka. Tapi di movie Broly, mereka kayak baru belajar fusion sama Piccolo. Makanya ada istilah non-canon biar nggak ngerusak cerita utama. Gunanya buat apa bang? Ya satu doang gunanya, yaitu fan service. Nah, One Piece juga tidak ketinggalan. Ada karakter yang bernama Douglas Ballet di movie. Itu ceritanya kalau nggak salah dia itu kru dari Roger gitu. Tapi di cerita utama Roger itu nggak pernah tuh ada kru yang bernama Douglas Ballet. Apalagi di flashback tuh nggak ada nih orang. Ini anak siapa anjing? Nah, permasalahannya di sini biasanya canon dan non-canon bakalan jadi perdebatan coy. Karena contohnya di One Piece, movie itu non-canon nih, tapi ada karakter yang dikenalkan di movie tersebut malah jadi canon dan ada di dalam cerita utama. Kan aneh gitu, jadi pusing orang. Jadi inilah permasalahan utamanya anime long run. Niat pengen bikin fan service tapi malah bikin penonton bingung dan ujung-ujungnya debat kayak bela negara. Semakin kesini, semakin kuat para villain. Karena anime long run pasti memiliki episode yang banyak, bahkan sampai ratusan, tentunya nggak mungkin perkembangan dari karakter utama di situ-situ saja. Kecuali Doraemon, ya slice of life-nya udahlah ya, dari dulu SD mulu. Nah, Boruto juga gitu tuh. Latihan Rasengan cuma berapa hari doang, emang anak ajaib anjing. Nah, beda dengan The Big Three Shonen dan juga Dragon Ball. Makin jauh cerita mereka juga harus lebih kuat untuk mengalahkan musuh-musuh yang makin kesini makin kuat. Karena itulah pasti ya, kalian melihat main karakter anime-anime ini ada sesi kayak time skip atau untuk latihan gitu guys. Naruto sama Jiraiya, Luffy sama Rayleigh, Goku sama King Kai di akhirat. Nah, dari hal inilah menimbulkan banyak pertanyaan di otak kita. Kenapa musuh kuat ini malah muncul ketika main karakternya juga udah cukup kuat gitu? Kenapa nggak muncul pas era-era main karakternya masih lemah-lemahnya gitu? Contohnya kenapa dari dulu Pain ini tidak mulai mengambil cakra Kyuubi yang ada di Naruto pas masih kecil? Apalagi pas Naruto itu masih menjalankan misi di luar desa. Pasti gampang banget dong. Kenapa muncul pas Naruto sudah dewasa dan bisa menguasai mode Sage? One Piece juga gitu. Kenapa Haki baru muncul di pertengahan cerita?
pas Luffy mulai menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat, terutama para pengguna buah iblis Logia. Seakan-akan memberikan kesan kalau Crocodile dan Enel itu sangat lemah coy, karena bisa dikalahkan oleh Luffy tanpa haki sama sekali. Filler, mungkin kita nggak bakalan asing lagi kenapa ada yang namanya filler. Filler itu apa sih bang? Lebih tepatnya, filler itu adalah sebuah cerita anime dalam sebuah episode anime yang tidak ada di manganya. Jadi lu mau baca semua manganya pun ya, lu nggak bakalan nemu sebuah cerita yang ada di dalam anime tersebut. Nah, filler ini juga bahkan bisa dimiliki oleh perusahaan anime dengan membuat seri anime itu dengan embel-embel seri baru tapi tanpa episode filler sama sekali. Jadi lebih singkat dan padat lagi tuh ceritanya. Contoh Dragon Ball Z yang episodenya bisa sampai 290-an dijadikan Dragon Ball Z Kai dengan lebih singkat, episodenya berjumlah 150-an. Terlepas dari canon non-canon ya, filler itu tujuannya adalah membuat serial anime itu tidak mendahului cerita orisinalnya atau cerita manganya. Jadi bayangin kalau manganya ini update 1 bulan sekali, nah animenya update dalam 1 minggu sekali. Ya solusinya studio anime harus membuat cerita sendiri guys. Contohnya apa? Naruto dan Boruto. Naruto aja menurut gua udah parah banget coy. Hampir 50% itu filler semua. Boruto jauh lebih parah, 80%-nya filler semua coy. Jadi gua kayak nggak yakin gitu, semisal besok time skip ini Boruto dan ceritanya bakal lebih menarik, karena gua jamin setelah time skip pun Boruto bakalan memiliki banyak filler lagi guys. Nah kalau kasusnya si One Piece menurut gua agak unik nih, karena dari kebanyakan manga yang gua temuin rata-rata itu update-nya itu antara 3-4 minggu sekali. Nah One Piece itu update-nya seminggu sekali coy. Itulah kenapa One Piece gua bilang agak-agak gila nih orangnya ya. Update 1 minggu sekali itu gimana coy? Manga itu masalahnya digambar manual guys. Walaupun Eiichiro Oda pasti punya banyak asisten, tapi lu pikir bikin komik atau manga capeknya cuma gambar doang? Enggak anjir, otak juga capek mikirin gimana bikin cerita selanjutnya. Makanya gue salut banget sama One Piece, anime dan manga bisa barengan 1 minggu sekali. Dengan jumlah episode sekarang 1000-an lebih coy. Palingan fillernya cuma 5-10% doang One Piece. Jadi 1000 episode di One Piece itu hampir semuanya penting buat ditonton. Jadi gak ada jalan pintas buat nonton One Piece coy. Beda sama Naruto, kita bisa skip filler-fillernya saja. Nah kalau One Piece, mau ngikutin manga, lu harus baca 1000 chapter. Mau ngikutin animenya, ya lu harus kuat 1000 episode. Gila gak? Animasi yang tidak konsisten. Kalian pasti pernah melihat episode Boruto yang bagus banget nih ya. Salah satunya adalah episode battle lawan Momoshiki dan juga episode lawan Ishiki. Tapi biasanya kita malah melihat episode Boruto yang ini apaan anjing? What the fuck? Nah, pembuatan anime itu sangat mahal guys. Setiap episode dapat memakan biaya jutaan dolar untuk dianimasikan. Nah, lu bayangin aja gimana anime permingguan ini bisa mempertahankan animasi bagusnya. Susah coy, apalagi kalau studio anime itu tidak sebesar studio dari Toei Animation. Tapi Toei Animation saja biasanya animasinya bagus banget, tapi setelah episode itu terlihat biasa saja, nggak konsisten gitu. Nah bayangin anime One Piece yang tiap minggu ditunggu-tunggu banyak orang saja masih tidak memberikan kualitas yang konsisten. Apalagi Boruto, udah penonton makin lama makin bosen. Dan studio Pierrot itu bukanlah studio anime yang besar seperti Toei gitu. Jadi biasanya kita malah melihat animasi-animasi cacat yang seakan-akan episode tersebut itu dibikin terburu-buru. Nah karena itulah studio anime biasanya memilih untuk membuat anime berseason-season agar kualitas animasinya bisa konsisten dengan deadline anime yang tidak hanya seminggu, lebih panjang lagi, bahkan bisa sampai 1 tahun lebih. Dan agar tidak membalap cerita manga utamanya yang mungkin manga tersebut rilis 1 bulan sekali. Perubahan pengisi suara. Pengisi suara itu layaknya seorang aktor dan aktris film. Jadi semakin berjalan anime itu sampai bertahun-tahun, maka hal wajar kalau pengisi suara jadi semakin menua dan pensiun. Itulah yang terjadi dengan pengisi suara dari Luffy yang sudah berprofesi menjadi pengisi suara selama 40 tahun lebih. Bahkan Oma Mayumi khawatir kalau suatu saat nanti dirinya ini tak akan hidup lebih lama sebelum anime One Piece tamat. Itulah kenapa Oma Mayumi ini berniat untuk mencari seiyuu yang kelak akan menggantikannya.
Masalahnya, apakah para fans ini akan bisa menerima seiyu baru tersebut? Mengingat para pengisi suara ini atau seiyu ini yang membuat ikonik karakter tersebut. Seakan-akan kalau suaranya diganti, seperti terasa ganti karakter juga guys. Ending yang mengecewakan. Ini sih agak tricky coy. Dengan perkembangan cerita yang panjang, anime long run pasti akan tetap memiliki ending. Pasti akan tetap ada ujungnya coy. Nah, untuk saat ini paling ditakutkan oleh fans One Piece, bagaimana jika besok One Piece endingnya itu mengecewakan? Entar misalnya ada salah satu kru Mugiwara yang berkhianat, atau ternyata villain terakhir di One Piece gampang banget dikalahin oleh Luffy, atau ternyata selama ini One Piece itu adalah cerita perjalanan Luffy dan kawan-kawan untuk menjadi raja bajak laut. Berak banget lah ya, ketebak banget gitu ceritanya. Nah, hal ini juga terjadi oleh Madara dari Naruto coy. Udah villain ini keren banget coy munculnya, tapi kok malah mati kayak gini doang gitu lah. Malah gua nganggep kalau misal si Kaguya bukan jadi villain terakhirnya, mungkin bisa jauh lebih bagus ceritanya. Itulah tantangan para autor cerita untuk membuat bagaimana ending anime itu bisa membuat para fans merasa puas, agar kita para penonton tidak merasa kayak buang-buang waktu gitu selama bertahun-tahun ngikutin anime tersebut tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Karena itulah ending itu sangat krusial. Attack on Titan aja ya, 99% ceritanya itu udah bagus banget, tapi hancur karena ending yang mengecewakan. Karakter utama punya banyak wujud. Gak heran perubahan wujud karakter utama di dalam anime-anime long run adalah salah satu pendongkrak rating anime tersebut. Dan hal tersebut akan menjadi momen paling dinantikan oleh para penggemar anime-anime tersebut. Nah, poin ini masih berkaitan nih sama yang tadi itu tuh, yang MC anime bakal makin kuat makin kesini. Salah satunya adalah memperlihatkan wujud perubahan baru dari si karakter utama. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita nonton anime, pasti kita akan ikut berkembang seperti karakter utama. Dan semakin ingin melihat seperti apa hal baru dari karakter utama tersebut. Dan seperti apa sih kuatnya karakter utama ini dalam wujud barunya tersebut. Karena seakan-akan semua anime-anime long run shounen ya pasti memiliki konsep yang seperti ini. Karena musuh semakin kuat, MC juga makin kuat dengan wujud baru yang menandai kalau karakter ini sudah bisa menguasai teknik baru. Sepertinya hampir gak ada karakter utama anime long run action shounen yang bentuk karakter utamanya dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu mulu coy. Itu gak ada, pasti semuanya memiliki sebuah perubahan wujud. Nah, kira-kira itulah masalah-masalah utama di dalam anime-anime long run. Menurut kalian nih ya, masalah-masalah apa lagi nih yang selalu ada di dalam anime-anime long run? Tulis ya di kolom komentar. Nah, seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.